Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Kerasa banget perubahannya. Jadi harus lebih irit dan juga pikir matang-matang dulu sebelum ngeluarin uang. Nama saya Dias, saya seorang mahasiswa semester 5 di UPI, dan sekarang ini saya berkuliah secara daring. Selain berkuliah, saya juga lagi fokus menjalankan usaha kecil saya, berjualan online. Kemunculan COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar bagi saya sebagai seorang mahasiswa. Pembelajaran yang dilakukan jarak jauh ini sejujurnya membuat saya sedikit merasa kesulitan untuk memahami materi yang diberikan dosen-dosen saya. Selama pembelajaran jarak jauh ini juga, motivasi belajar saya ini jadi berkurang. Ada banyak kesulitan juga yang terasa akibat merebaknya virus COVID-19 ini. Dampak yang menurut saya paling besar itu tentunya di bidang ekonomi sih. Jadi perekonomian keluarga saya itu sejujurnya sedikit terdampak akibat COVID-19 ini. Ya walaupun nggak separah itu, tapi tetap aja jadi sungkan gitu untuk sekedar minta uang, entah itu untuk jajan ataupun ada keperluan kuliah lainnya. Apalagi sekarang itu walaupun offline di jurusan saya ini memang banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan, seperti untuk membuat tugas studio gitu. Nah, dari berawal dari nggak enak itu, jadi mikir gitu gimana caranya biar ngasilin uang sendiri tanpa minta ke orang tua. Nah, awalnya tuh nggak kepikiran sama sekali gimana caranya. Nah, sampai suatu saat saya tuh lihat ada yang jualan semacam gantungan kunci keychain di Twitter, dan itu tuh banyak banget peminatnya. Lalu saya tuh emang tertarik sama K-pop. Dari situ tuh saya mulai berpikir kalau wah boleh juga nih ini dicoba gitu. Dan saya juga kebetulan punya sahabat SMP. Itu tuh coba diskusi sama dia. Gimana nih ide ini? Wah ternyata dia juga setuju gitu, mau coba usaha bareng. Coba-coba dulu aja gitu. Jadi dari situ saya coba buat satu desain keychain dan beraniin buat langsung produksi beberapa doang. Awalnya coba-coba untuk semacam tes ombak itu di Twitter, dan lihat ketertarikan orang-orang sama produk kami ini. Akhirnya saya coba promosiin ke teman-teman online saya di Twitter, dan ternyata banyak yang minat. Dari situ langsung ludes semuanya dan dibeli teman-teman saya. Ya nggak disangka sih, ternyata mereka banyak yang minta restock juga. Ya udah deh, dari situ saya restock dengan jumlah yang cukup banyak, dan alhamdulillahnya laku keras. Kami juga coba buat beberapa produk lain. Baru-baru ini mulai jualan memo pad sama hand sanitizer. Kalau untuk desain, semua desain itu saya sendiri yang bikin. Nah, baru untuk proses produksinya, saya biasanya pesan ke toko yang bisa custom via Shopee, lalu kerjasama sama teman saya ini untuk semacam jadi packingnya gitu, sama promosi.
Ya, alhamdulillah berkat ini saya jadi bisa sedikit membantu meringankan beban orang tua saya. Terutama pengeluaran untuk tugas atau buat keperluan-keperluan lain seperti kuota, bensin, dan lain sebagainya. Jadi saya sendiri yang bisa handle. Iya, saya sendiri sebetulnya masih nggak nyangka usaha kecil-kecilan yang saya awalnya coba-coba ini bisa berjalan lancar dari awal sampai sekarang. Kalau boleh jujur, biasanya sebulan sekali ini saya rutin sisihin sebagian penghasilan saya untuk sedekah. Biasanya saya sama teman saya tuh bagi-bagi nasi kotak untuk pemulung, untuk anak jalanan atau kayak misal ada badut-badut yang suka mangkal di sekitar sini. Ya nggak banyak sih, sekitar 5-10 kotak aja per bulan, tergantung juga sama jumlah income yang didapat. Harapan untuk kedepannya sih ya semoga aja ya COVID-19 ini cepat reda gitu, jadi kembali lagi kayak normal. Kalau misalnya harapan pribadi ya semoga aja usaha ini tetap lancar gitu sampai nanti dan semakin sukses aja. Mungkin pesan untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami kesulitan karena COVID, terutama untuk para remaja, jangan patah semangat. Jadiin ini sebagai dorongan untuk lebih bekerja keras. Selalu ingat juga sama orang-orang yang di sekitar kita. Karena kalau kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, maka kebaikan itu akan berbalik lagi buat kita juga.